Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, masih bersama bab fadli zuhd, bab keutamaan zuhud terhadap kenikmatan dunia ini. Hidup sederhana dan tidak menumpuk-numpuk harta. Zuhud yang diantara maknanya adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna di akhirat nanti. Meninggalkan segala sesuatu di dunia ini yang tidak bermanfaat di akhirat nantinya. Atau zuhud dengan makna menjadikan dunia dalam genggaman tangan namun tidak memasukkannya ke dalam hati. Kita telah membaca banyak ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Agar kita tidak terpesona dengan sesuatu yang akhirnya melalaikan kita dari tujuan keberadaan kita di tempat ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian itu dilalaikan dengan bermegah-megahan, dengan menumpuk harta, karena kalau manusia sampai titik cukup kebutuhan dia, lalu dia naik lagi untuk menimbun harta, untuk berbangga-banggaan dengan apa yang dia miliki, mobilnya, rumahnya, kendaraannya. Sampai kapan? Sampai mati manusia seperti itu. Maka kita perlu berhati-hati. Dan kita akan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan kepada kita agar kita berhati-hati terhadap dunia ini, terhadap harta, benda dan godaan-godaan yang ada di dunia ini. Nah, tafadhol dibaca hadis nomor 457. Ya. Hadis nomor 457. An Amri bin Aufin al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahraini ya'ti bi jizyatiha. Faqadima bimalin min al-Bahrain. Fasami'atil ansaru biqudumi Abi Ubaidah. Fawafau salatal fajri ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lahu. Fatabassama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina rahum. Thumma qala أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. Muttafaq alaih.
dari Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu ke Bahrain untuk mengambil jizyah dari penduduknya. Kemudian dia kembali dari Bahrain dengan membawa sejumlah harta. Lalu kaum Ansor mendengar kedatangan Abu Ubaidah itu. Maka mereka pun berkumpul untuk mengerjakan sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW pulang. Namun para sahabat menghampiri beliau. Kemudian beliau tersenyum saat melihat para sahabatnya ini. Selanjutnya beliau bersabda, "Aku kira kalian sudah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang dari Bahrain dengan membawa sesuatu." Maka mereka berkata, "Benar, wahai Rasulullah." Selanjutnya beliau menyatakan, "Bergembiralah serta harapkanlah apa yang kalian inginkan. Demi Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Tetapi yang aku khawatirkan adalah kekayaan dunia dihamparkan atas kalian sebagaimana yang pernah dihamparkan atas orang-orang sebelum kalian. Kemudian kalian pun berlomba-lomba memperoleh kekayaan tersebut seperti yang pernah mereka lakukan. Dan akhirnya kekayaan tadi membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka." Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Yang pertama berkaitan dengan hadis nomor 457. An Amr bin Auf al-Ansari. Amr bin Auf al-Ansari. Disebutkan dalam kitab ini bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin Auf al-Ansari. Al-Ansari nisbat kepada orang-orang Ansar. Namun sebagian pensyarah hadis ini menjelaskan bahwa Amr bin Auf ini bukan dari kalangan Ansar. Dia dari kalangan orang-orang Muhajirin. Maka penyebutan Ansar buat dia adalah salah satu bentuk kekeliruan dari sebagian perawi hadis. Ada yang berpendapat bahwasanya dia itu termasuk orang-orang Madinah yang tinggal di Mekah. Sehingga dia termasuk Muhajirin dan dia termasuk orang-orang Ansor. Bila dilihat dari sisi dia asal usulnya dari kota Madinah. Ada pula yang mengatakan bahwasanya penisbatan dia kepada Ansor di dalam hadis ini adalah sebagai penolong Nabi SAW secara umum, baik itu dari kalangan Aus dan Khazraj, dari kalangan penduduk Madinah, atau dari kalangan Muhajirin yang sejatinya mereka adalah penolong-penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini disebutkan bahwasanya beliau mengutus Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah dia adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Salah satunya adalah Abu Ubaidah fil jannah. Yakni Abu Ubaidah Amir bin Jarrah yang diutus oleh Nabi SAW ke Bahrain. Bahrain ini, peristiwa pengutusan Abu Ubaidah ini setelah penaklukan kota Mekah. Di mana Rasul SAW setelah perang Hunain, beliau itu mengirim surat ke daerah Bahrain. Bahrain ini bukan negeri Bahrain yang kita kenal sekarang, tapi sepanjang semenanjung Teluk sana, sepanjang pesisir Teluk sampai ke arah Basrah, Irak itu dikenal dengan sebutan Bahrain. Yang dahulunya daerah ini adalah kekuasaannya Persia. Jadi di sana itu ada gubernurnya Persia. Nabi SAW kirim surat ke mereka, masuk Islamlah mereka. Subhanallah, jadi bukan penduduknya yang masuk Islam, tapi pemimpin mereka masuk Islam. Akhirnya Rasul SAW
ketika mereka minta orang yang diutus untuk ke tempat mereka. Rasulullah SAW la'ab'athanna, amin, aku akan mengutus kepada kalian orang yang amanah dari umat ini. Maka beliau mengutus Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Dapat berapa lama? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah balik ke kota Madinah. Sepertinya beliau datangnya di malam hari. Membawa jizyah. Jizyah ini salah satu bentuk upeti yang dikenakan kepada orang-orang yang enggan masuk Islam. Sebagai salah satu bentuk konsekuensi mereka hidup di negeri Islam, di mana negara akan melindungi mereka dan menyelamatkan mereka dari kewaliman dari serangan-serangan musuh. Mereka adalah orang-orang Majusi, maka mereka bayar jizyah. Ini jizyah pertama yang dibawa dari luar kota Madinah ke Madinah. Karena di Madinah nggak ada jizyah. Dibawalah ke kota Madinah di malam hari. Orang-orang Ansar dengar. Dengan kedatangan Abu Ubaidah bawa fulus. Besar sekali uang yang dibawa pada waktu itu. Mereka biasanya nggak semuanya sholat di Masjid Nabawi. Karena di kota Madinah itu hampir di setiap qabilah ya, ada masjid, ada musola di sana. Ada di Kuba, Masjid Kuba di sana. Kemudian ada Masjid Bani Salimah. Tapi hari itu mereka kumpul semua. Sholat subuh di belakang Nabi alaihissalam. Selesai sholat Nabi alaihissalam. Nabi mau pergi. Biasanya Rasulullah SAW beliau selesai sholat insaraf itu berbalik kepada makmum ya. Melihat kepada makmum, sahabat itu pada datang menghampiri Nabi SAW. Karena kebiasaan Rasulullah SAW kalau habis sholat subuh itu beliau tidak beranjak dari tempat sholatnya sampai matahari terbit. Melihat mereka menghampiri Nabi SAW ya, kayak setor muka sama Nabi alaihissalam, Nabi tersenyum. Nabi faham dengan kenapa orang-orang Ansor kok pada datang. Sulit hidup mereka waktu itu. Maka beliau berkata, alaihi salatu wassalam, adunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain. Oh, kayaknya kalian dengar nih. Abu Ubaidah baru datang dari Bahrain bawa sesuatu. Kalau ajal ya. Ya. Terus apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Kalian bergembiralah. Kalian ya berharaplah dengan sesuatu yang menggembirakan kalian. Baik, berarti aman nih. Urusan fulus buat mereka aman. Karena Nabi udah kasih kabar gembira. Kalian gembiralah, fulus ada gitu. Akan dibagikan kepada kalian. Lalu beliau mengatakan, fawallahi mal faqar akhsha alaikum. Demi Allah, aku tuh gak takut kalian ditimpa dengan kefakiran. Gak takut. Wa innama walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takutkan sebaliknya. Beliau dengan kefakiran tidak takut. Yang beliau takutkan tatkala dunia ini dibentangkan buat kalian. Ahibati fillah. Kenapa seperti itu? Ketika orang itu fakir, dia itu mau tidak mau akan sibuk mencari uang untuk memenuhi perutnya. Pagi berangkat kerja,
Kadangkala dari pagi, siang, sampai sore dapat duit. Yang duit yang dia hasilkan tuh hanya cukup buat makan kadangkala. Buat bayar kontrakan. Mau kemana dia setelah itu? Apakah pikiran dia akan ke kafe-kafe yang remang-remang, ke tempat-tempat maksiat? Subhanallah. Buat makan aja susah buat mereka. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan itu nggak ditakutkan. Karena biasanya tadi orang ketika fakir dan punya keimanan, insya Allah dia akan sabar, dia akan menggunakan waktunya untuk mengais rizki dan untuk beribadah meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan kekayaan. Ketika dibentangkan dunia ini. Ada seorang syekh dari Arab Saudi. Dia cerita, anak pernah berangkat ke negeri di Asia Tenggara. Entah beliau tidak menyebutkan nama negerinya, bisa jadi Indonesia. Beliau mengatakan, ya Allah, ana melihat tempat-tempat yang indah. Ana melihat air terjun yang bagus. Nggak ada orang yang nonton. Datang ke sana, liburan ke sana. Nggak ada. Ya kalaupun ada 1-2 orang. Ketika Syekh bertanya, kenapa orang-orang kok nggak pada kesini berlibur? Kata yang bawa Syekh ini, orang-orang sibuk cari fulus, Syekh. Mereka nggak punya duit gitu. Terus mau duduk-duduk di sana, nonton ya, berlibur. Ya mungkin sesekali lah. Kalau punya duit lagi. Kalau nggak punya duit, orang akan berpikir cari duit buat makan. Maka Nabi mengatakan yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan buat kalian. Tuh orang kalau sudah punya uang lebih, dia berpikir buat apa nih? Mau kemana nih? Besok mau makan di mana? Besok mau berlibur kemana? Besok mau terbang kemana? Besok mau beli apa? Ini, itu. Karena ada kelebihan uang dia. Yang kadang-kala membuat dirinya jadi sombong. Bahkan membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan sama dia. Sampai kepada level kolektor. Ada kolektor tas mahal. Buat apa sih? Nah, ada buat koleksi. Ada kolektor benda-benda antik. Jadi di rumahnya itu semuanya benda-benda antik. Kita lihat ya Allah. Tuh orang rumahnya mau roboh. Tuh masjid belum jadi-jadi. Engkau koleksi sebuah barang yang gak ada gunanya sebenarnya. Hanya untuk prestis dia. Kebanggaan dia. Orang datang ke rumah dia. Melihat ini dan itu. Maka Nabi SAW sekali lagi beliau menjelaskan yang aku takutkan ketika dunia ini dibentangkan buat kalian. Yang akan membuat kalian terlupa dengan hakikat kehidupan dunia ini. Fatanafasuha. Kata Nabi SAW, kalian akan berlomba-lomba. Kalian akan bersaing. Setelah itu, persaingan itu ketat biasanya. Seperti orang-orang terdahulu bersaing. Bersaing untuk apa? Untuk makan? Bersaing untuk koleksi harta. Untuk menumpuk harta. Untuk memperbanyak kendaraan yang dia miliki. Sebagaimana orang-orang dulu bersaing. Persaingan itu akan mengantarkan kepada hasad, iri, dengki. Kadangkala sampai menghalalkan segala cara. Karena urusannya bersaing. Maka dunia itu akan menghancurkan kalian. Sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Artinya udah ada tuh. Orang-orang yang hancur karena banyak uangnya. Bukan karena miskin. Tapi karena bertumpuk hartanya, dia jadi binasa. Seharusnya kita berpikir, orang yang fakir itu, dia yang akan binasa. Kenapa? Ya gimana, gak ada yang dimakan gitu. Dia kerja terus. Tapi ternyata dunia yang malah menghancurkan. Subhanallah jemaah. Ini yang kita lihat. Tatkala sebuah negeri, orang-orang yang sibuk bekerja. Maka
insya Allah negeri tersebut ya jauh dari kerusakan-kerusakan. Ya karena mereka sibuk untuk mengisi perut mereka. Tapi kalau mereka punya harta, sampai dikatakan inna syababa wal jidata wal faraga mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Sesungguhnya masa muda, waktu kosong, muda, nganggur, punya fulus lagi. Kira-kira kemana dia akan berangkat? Itu benar-benar senjata pengrusak yang paling handal. Tapi kalau pemuda sibuk bekerja, nggak punya fulus, ya biasanya dia tuh anak-anak muda berangkat pagi kerja, biasanya malam udah capek istirahat, ya nggak ada pikiran kemana-mana. Mungkin dia nanti berpikir akhir bulan dia dapat gaji, yang gajinya cukup untuk dimakan, cukup untuk bayar kontrakan. Seperti itu biasanya hidupnya lempeng-lempeng aja tuh, selama dia tidak menjadikan dunia ambisi dia. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Hadis 458. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal minbari wa jalasna haulahu faqala inna mimma aqafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinati muttafaq alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah duduk di atas mimbar, sedang kami duduk di sekeliling beliau. Lantas bersabda, sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan terhadap diri kalian, meninggalku adalah dibukanya atau diperlihatkannya keindahan dan perhiasan dunia bagi kalian. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Di sini ada satu kalimat bahasa Arab yang mungkin kita sering dengar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di antara yang ku khawatir, inna mimma akhafu alaikum min ba'di, sepeninggalku. Beliau mengatakan ma yuftahu alaikum min zahratid dunya. Beliau mengatakan adalah dibukanya atau diperlihatkannya zahra, bunganya dunia. Zahra. Di sini kalimat bahasa Arab ini memiliki makna yang sangat mendalam sekali. Rasulullah SAW ketika menyampaikan ini, beliau duduk di atas mimbar. Ya kita tahu bagaimana kehidupan para sahabat Nabi. Kalaupun sekali-kali mereka dapat harta, tapi lebih sering mereka hidup dalam kesulitan. Semasa hidup Nabi alaihissalam. Bahkan kita sendiri ya mengetahui bagaimana kondisi ekonomi Nabi kita alaihissalam. Meninggal dunia beliau alaihissalam, baju besinya, baju perangnya itu digadaikan di orang Yahudi. Bukan untuk beli baju. Bukan untuk beli handphone. Bukan untuk senang-senang. Tapi untuk beli gandum. Syair. Bukan gandum yang mahal lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Maka karena beliau sayang sama umatnya. Apalagi beliau udah dikasih tahu sama Allah Azza wa Jalla. Dan beliau juga udah sampaikan kepada para sahabatnya. Bahwa nanti ini yang ada itu dunia dibukakan buat kalian. Romawi ditaklukkan, Persia ditaklukkan, Yaman ditaklukkan. Yang di balik sana akan ada banyak harta. Maka beliau menjelaskan. Beliau mengingatkan para sahabatnya. Beliau sayang sama umatnya.
Beliau mengatakan termasuk, sesungguhnya yang termasuk. Artinya banyak yang Nabi takutkan menimpa umatnya. Di antaranya Dajjal umpamanya. Di antaranya fitnah wanita. Tapi dalam hadis di antaranya riya juga. Di antara semua yang beliau takutkan, ada satu yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Yaitu dibukakannya atas kalian zahratud dunya. Bunganya dunia. Kenapa kok disebut bunga? Karena orang itu suka melihat bunga. Dia terpesona dengan indahnya bunga. Tapi dia lupa bunga itu akan layu. Disebut bunga karena gak lama. Dia akan layu, kemudian menjadi kering. Mau diapakan kalau udah layu? Mau disiramin, mau dipupuk, dia mau mati. Atau kalau pohonnya nggak mati, bunganya akan jatuh. Maka kita lihat tuh, orang-orang yang berangkat ke Belanda untuk melihat bunga tulip. Berapa lama umurnya bunga tulip itu? Ya, kejauhan kita ngomong bunga tulip. Bunga mawar lah. Kadang-kala ada seorang suami, dia petikkan bunga mawar buat istrinya, ditaruh di rumah, taruh di vas, kasih air ya, kelihatan segar. Lama-kelamaan dia akan layu. Dan engkau tidak ingin dia berada di kamarmu lagi. Terus, sampah tempat. Maka beliau sampaikan, yang aku khawatirkan itu, sesuatu yang fana, bunga tadi yang memang indah dan menipu orang, perhiasan-perhiasannya, padahal gak lama umurnya. Coba dilihat, orang paling kaya di dunia, berapa umurnya? Terus bagaimana dengan kekayaan dia? Sekarang nih kita nih, di masa COVID-19, berapa banyak raksasa-raksasa yang tumbang. Secara ekonomi dulu dia Masya Allah. Tumbang. Karena kita akan meninggalkan dunia ini. Kemudian jamaah, ketika bicara sesuatu yang menarik, yang mempesona, akan mendorong orang bersaing untuk memilikinya. Berebut itu bunga. Kadangkala sampai berdarah-darah. Kadangkala akhirnya gak ada yang dapat. Ana seringkali melihat, ya daerah Jember aja ya, atau tempat luar kota, tapi lebih sering di Jember, Ana lihat ada tanah-tanah yang sudah puluhan tahun, mungkin sejak Ana ada di Jember, atau sebagian sejak Ana pulang dari Medina. Ana melihat tanah, rumah, pertukuan, subhanallah, yang terbengkalai. Tidak ada yang menempati, tidak ada yang menyewa, tidak dikontrakkan juga, yang ada sengketa. Ya Allah. Siapa yang sengketa? Kadang-kala kakak beradik. Keponakan sama paman. Sahabat. Dulu mereka sahabat. Membangun bisnis bersama. Sama-sama ikhlas mengeluarkan uangnya. Di tengah jalan, ketika dibukakan pintu dunia, dua-dua tidak dapat menikmati hal itu. Yang ada, bahasa Jawanya itu berengkengan. Disengketa. Dan itu yang Nabi SAW takutkan. Tidak sedikit pembunuhan terjadi gara-gara harta. Silaturahim terputuskan gara-gara bunga dunia ini. Perhiasan dunia. Maka Nabi menakutkan hal itu. Dan kebanyakan. Di masa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas itu mengatakan, Ibnu Abbas ini sahabat Nabi. Sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi beliau hidup setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Mungkin setelah berapa waktu beliau mengatakan, ya, sara amatu mu'akhatin nas 'ala dunya. Kata beliau, kebanyakan persekutuan, persahabatan orang-orang ini urusan dunia. Artinya selama engkau bisa memberikan manfaat kepadaku, sahib. Kalau tidak, selamat tinggal. Jarang persahabatan yang karena Allah Azza wa Jalla. Maka benar-benar beliau menakutkan hal itu akan menimpa umat Islam. Dan sepertinya sebagian umat Islam itu nggak sadar kalau sudah dikasih peringatan. Seperti orang yang sedang jalan, turun jalannya dikasih tahu, hati-hati licin. Ada kelokan. Hati-hati, jangan terlalu kencang jalan. Tapi jalan kencang. Karena dia lihat mobilnya bagus. Belok sedikit, terjun ke dalam jurang. Itulah dunia. Kalau kita nggak berhati-hati, kita akan tergelincir. Kenapa? Karena dia benar-benar menggoda. Barakallahu fikum. Baik, hadis selanjutnya. Hadis nomor 459. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwatun khadiratun wa anna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Rawahu Muslim. Dan darinya Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya dunia ini manis lagi mempesona, dan bahwa sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi telah menjadikan kalian berkuasa di dalamnya, untuk kemudian Dia melihat bagaimana kalian berbuat. Maka itu waspadalah terhadap dunia, serta waspadalah pula terhadap kaum wanita. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam tadi menyampaikan dunia itu zahrah, bunga. Bunganya dunia. Di hadis ini disebutkan dunia ini hulwatun khadirah. Dunia ini manis rasanya, hijau warnanya. Mungkin diterjemahkan manis lagi mempesona. Jadi manis rasanya karena hijau itu warna yang menyenangkan. Benar-benar mempesona. Itu dunia. Wa anna Allah ta'ala mustakhlifukum. Kalian tuh dijadikan khalifah di muka bumi ini. Berkuasa di sana. Untuk melihat bagaimana perbuatan kalian. Kalian ngapain aja sih di dunia? Bukankah tempat asal usul kalian adalah surga. Kemudian diletakkan di dunia untuk menjadi khalifah. Untuk menjadi penguasa, ditugaskan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, memakmurkan bumi ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, fattaqud dunya, waspadalah kalian terhadap dunia, hati-hati. Wattaqun nisa, dan waspadalah terhadap wanita. Ahibati fillah. Ada sebagian ulama yang menggambarkan tentang dunia ini kayak apa. Di antaranya mereka mengatakan dunia ini seperti manusia yang sedang berlari, dikejar oleh singa. Ketika dikejar oleh singa, dia lari, kemudian dia memanjat pohon. Dan dia ngelihat ada dahan pohon, dia bergelantungan di sana. Ketika dia seperti itu, dia melihat ke bawah.
Ini permisalan dunia. Dia ngelihat ke bawah, di bawah ada lubang besar yang di dalamnya ada ular yang sedang menanti dia untuk jatuh. Kemudian dia melihat dahan yang dia pegangin ini sedang digigit, digerogotin. Sedang digerogotin, dahan itu sedang digerogotin oleh 2 ekor tikus. Yang satu warna hitam, yang satu warna putih. Dan keduanya ini menggerogotin dengan cara yang sistematis. Terus pelan-pelan tapi pasti. Kemudian dalam kondisi seperti itu, dia itu berpikir bagaimana menyelamatkan diri dari apa yang sedang dia hadapi. Tahu-tahu dia ngelihat di sebelah dia itu ada rumahnya tawon madu. Madunya itu sambil netes-netes ya. Akhirnya ini orang sambil pegangan, dia sibuk menikmati itu madu. Dan dia lupa dengan apa yang menanti dia. 2 ekor tikus yang hitam dan putih itu adalah malam dan siang yang menggerogoti umur manusia. Kita nih, jadi kalau ada orang ulang tahun nih, akhir tahun nih, ulang tahun. Umur dunia ini bukan semakin muda, semakin tua. Engkau pun ketika berlalu tahun kelahiranmu, maka engkau semakin mendekati kepada kematian. Orang ketika divonis mati, dikatakan kematianmu semakin mendekat, nggak ada yang mengucapkan selamat kepada dia. Yang ada, berhati-hati engkau. Umurmu tinggal sedikit. Bukan ketawa-ketawa ya. Seperti yang sering kita lihat, orang-orang mengadakan acara ulang tahun buat anaknya. Anaknya semakin dekat kepada kematian, engkau peringati. Engkau katakan kepada anakmu, nah, semakin dekat, segera beramal. Subhanallah. Adapun lubang yang menanti dia, yang tadi dicontohkan ada ular besar yang membuka mulutnya menunggu kita jatuh, dia adalah kuburan. Yang kita mau tidak mau akan jatuh ke sana. Mau tidak mau. Nggak ada yang nggak mati. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan meninggal dunia wahai Muhammad dan orang-orang akan meninggal dunia. Allah juga mengatakan innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang engkau mau lari darinya. Sekarang nih, orang itu bakal mati mau COVID-19, mau kanker, mau sakit, mau nggak sakit, dia mati. Mau tua, mau muda, sesuatu yang pasti sebenarnya. Maka lubang yang kita sudah melihat, orang-orang masuk ke dalam sana, sedangkan kita sedang menanti giliran itu, tapi kebanyakan kita itu sedang menikmati itu yang namanya madunya pelan-pelan. Padahal dahan itu mau tidak mau akan putus. Dan engkau akan jatuh ke lubang sana. Maka seharusnya manusia itu bukan bersenang-senang menikmatin itu madu, tapi memikirkan bagaimana aku selamat ketika aku jatuh ke lubang tersebut. Aku memiliki sesuatu yang ular itu tidak memangsaku nanti. Kalau urusan masuk ke dalam kuburan, semuanya masuk ke dalam kuburan. Apa yang kita siapkan di lubang sana? Maka benar-benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dengan mengatakan fattaqud dunya, waspadalah kalian terhadap dunia ini. Manisnya nggak lama.
warnanya yang hijau yang mempesona juga nggak lama. Yang ada engkau nanti akan ditanyai. Karena keberadaanmu di muka bumi ini bukan untuk menikmatin itu madu. Tapi untuk beramal. Memakmurkan bumi ini dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi kalau kita lihat tadi banyak orang yang sibuk dengan mengumpulkan madu di dunia ini. Pagi, siang, petang, dengar azan, nggak peduli. Dia tetap berjual beli. Sholat, oh nanti sholat, waktunya panjang. Dia tunda-tunda untuk melaksanakan ibadah. Gara-gara sibuk menikmatin manisnya dunia ini. Dia lupa dengan lobang yang menanti dia. Dia lupa dengan 2 tikus. Yang hitam dan putih. Yang terus menggerogotin itu dahan. Yang cepat atau lambat. Sampai waktu kita akan terjatuh ke lubang tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wattaqun nisa, waspadalah terhadap wanita. Wanita itu godaan dunia, tapi godaan yang lebih spesial lagi. Di mana Nabi SAW mengatakan, fa inna fitnata bani Israel kanat fin nisa. Fitnahnya Bani Israel itu dalam urusan wanita. Yang pertama membuat mereka rusak, membuat mereka jadi hancur adalah wanita. Dan tatkala orang dikasih harta lebih, ketakwaan berkurang, maka fitnah wanita buat dia akan semakin menggoda. Dia akan keluarkan uang dia berpuluh-puluh juta hanya untuk berzina. Karena godaan wanita ini. Ahibati fillah. Sampai musuh-musuh Islam itu. Ketika mereka hendak memerangi umat Islam. Ya, kita tahu. Indonesia termasuk yang dijajah oleh Belanda. Negeri-negeri Islam yang dahulunya di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Itu semua akhirnya jatuh di bawah penjajahan Eropa. Pada waktu itu. Bagaimana mereka menaklukkan umat Islam? Setelah mereka menggempur umat Islam di perang salib. Namun mereka terusir oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka mempelajari bahwasanya kekuatan umat Islam itu bukan di persenjataan mereka. Kekuatan umat Islam itu bukan strategi mereka. Tapi kekuatan umat Islam itu di keimanan mereka. Maka bagaimana membuat iman umat Islam ini jadi lemah, terpedaya dengan dunia ini, yang Nabi SAW menyuruh mereka untuk waspada, bagaimana mereka jadi tidak waspada dengan urusan dunia ini, sampai orang-orang kafir mengatakan ka'sun wa ghaniyah. Ka's, segelas wine, segelas minuman keras, dan 1 biduan wanita yang menari. Asyad min alfi midfa. Itu lebih menghancurkan umat Islam daripada 1000 meriam. 1 perempuan, biduan wanita yang bernyanyi dengan 1 gelas wine, itu lebih berbahaya dan lebih menghancurkan daripada 1000 meriam. Dan itu yang digarap sama mereka. Bagaimana menggerogotin keimanan umat Islam. Dan Nabi sudah memperingatkan kita agar kita berhati-hati. Ahibati fillah. Ya, kalau bicara fitnah wanita, Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hadis yang kita sudah baca, salah satunya adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, yang terhormat, tapi dia mengatakan ini akhafullah. Aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa takut inilah yang menghalangi kita dari terjebak dengan fitnah dunia, apalagi fitnah wanita. Dengan cara menundukkan pandangan, ya,
Agar kita tidak lupa dengan tujuan kita diciptakan. Jangan sampai akhirnya tadi sibuk mencari dunia, sibuk mengumpulkan harta, sibuk dengan urusan wanita, memenuhi syahwatnya saja. Makanya Nabi SAW kalau bicara fitnah dunia dan wanita ini, beliau menjelaskan tentang seorang yang menikah. Man razaqahullahu imra'atan salihah. Siapa yang dikasih rizki oleh Allah istri yang solehah, maka faqad a'anahullah ala nisfi din. Allah telah membantu dia dalam kesempurnaan separuh agama. Seakan-akan fitnahnya itu dua. Fitnah yang dibawa perut dan yang fitnah perut itu sendiri. Fitnah yang dibawa perut dengan menikah dengan wanita yang solehah, ingat bukan dengan sembarang wanita. Hati-hati. Karena ada orang yang dia mungkin menikahin wanita na'udzubillah yang gak solehah. Bukan agamanya yang sempurna, malah agamanya hilang. Tapi kalau istrinya solehah, maka akan membantu dia dalam menyempurnakan tadi yang bagian di bawah perutnya. Terus hendaklah dia bertakwa kepada Allah di setengah sisanya, yaitu fitnah yang berurusan dengan harta, dengan dunia ini. Barakallahu fikum. Baik, saya akan lanjutkan. Hadis nomor 460. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la aisha illa aisyu akhirat. Muttafaq alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Muttafaq alaih. Hibbati fillah. Iya, kalau bicara, kita kan hidup di dunia Ustaz. Kok Nabi SAW menyebutkan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat? Nah, Nabi udah meninggal dunia. Abu Bakar meninggal dunia. Umar bin Khattab meninggal dunia. Utsman bin Affan yang kaya raya meninggal dunia. Ali bin Abi Thalib yang pemberani meninggal dunia. Abdurrahman bin Auf yang konglomerat yang banyak hartanya meninggal dunia. Zubair bin Awam juga mati. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia. Maka yang beliau sampaikan, beliau menyampaikan ini ketika peristiwa Perang Khandaq. Di hari yang sangat dingin. Ketika beliau alaihi salatu wasallam bersama para sahabatnya menggali pari. Dan orang-orang musyrikin sedang melakukan perjalanan menuju kota Madinah. Untuk membumi hanguskan Madinah. Sebagian tentunya merasa ada ketakutan. Ada yang sibuk memikirkan bagaimana kehidupan kita nanti. Maka Rasulullah SAW sambil menggali parit, beliau mengatakan Allahumma la aisha illa aishul akhir. Riwayat lain ditambah wa faghfir lil ansari wal muhajirin. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Sedangkan kehidupan dunia ini kehidupan yang hina dan terbukti udah ditinggal sama Nabi SAW. Bayangin bagaimana kehidupan Rasul SAW ketika beliau di atas bumi ini. Marra hilalun, thumma hilalun, walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, datang lagi hilal, dan di rumah Rasul SAW kompornya tidak hidup. Beliau tidur di atas tikar yang kalau bangun membekas garis-garis di perut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di rumah yang luasnya kira-kira hanya 5 kali 5. Bersama istri yang beliau cintai. Bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala. Begitu pula rumah istri-istri yang lain. Kecil-kecil. Maka rumahnya Nabi SAW itu dalam Al-Quran Karim dinamakan Hujurat. Surat Hujurat itu kamar-kamar. Karena modelnya hanya satu ruangan tadi. Beliau ingin menjelaskan kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirat. Maka jangan sampai
Tadi ketika kita udah tahu dengan kehidupan dunia yang fana, yang hina ini, jangan sampai lupa tuh dengan akhirat kita. Orang kadang-kadang berpikir, Ustaz, kan kita hidup di dunia. Silahkan engkau cari untuk memenuhi kebutuhanmu. Engkau hidup di dunia. Engkau sedang berada di atas bumi ini. Engkau perlu makan. Engkau perlu minum. Engkau perlu pakaian. Engkau perlu rumah. Anak-anak perlu sekolah, mereka perlu kendaraan. Silahkan engkau cari. Tapi jangan lupa, bukan di sini tempat kita hidup yang sebenarnya. Ini hanya tempat transit. Dunia ini tempat transit. Kita mau jalan. Anak-anak kita kalau kita sedang transit ya, di sebuah transit di bandara Dubai. Masya Allah, besar sekali. Di bandara itu jualan segala sesuatu. Mallnya itu semua dijual di sana. Apa yang dikatakan oleh tour leader ketika dia bawa jemaah atau rombongan sedang berwisata, baik pulang umroh umpamanya, dia mengatakan silahkan belanja, tapi ingat jam sekian kita harus kumpul di tempat ini. Yang lupa dengan waktu kumpul, sibuk dengan yang namanya belanja, cuci mata dia, maka tahu-tahu ketinggalan rombongan. Mereka sudah berangkat, engkau masih di sini. Maka kita perlu ingat. Hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam kondisi sahabat itu sedang sulit hidupnya. Agar mereka termotivasi. Kalaupun kita kaya, dapat urusan dunia, kita tetap harus ingat kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirat. Kalau sekarang kau punya rumah yang besar, punya rumah yang mewah, Masya Allah. Lantainya dari batu onik mungkin. Tiang-tiangnya dari satu marmer besar yang menghiasi rumah. Ingat, itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Nanti kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau engkau mau berbangga sekarang ini dengan duniamu, diketawain kan. Kenapa diketawain? Ya Allah, engkau bangga dengan kehidupan seperti ini, yang bentar lagi engkau akan tinggali. Kita bersaing untuk kehidupan yang di sana. Untuk satu hari yang sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Maka Nabi SAW mengingatkan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Coba kita baca hadis terakhir pada kesempatan kali ini. Naam, tafadhal. Hadis nomor 461. Wa anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salat ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u thani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu muttafaq alaih. Dan dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 3 hal yang mengikuti kepergian si mayit, yaitu keluarga, harta, dan akalnya. 2 di antaranya akan cepat pulang. Adapun yang satu akan ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya yang tetap ikut bersamanya. Muttafaq alaih. Allahu Akbar. Ahibati fillah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia ini. Di berbagai kesempatan, beliau tidak bosan-bosannya mengingatkan para sahabat. Salah satunya di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW menjelaskan yatba'ul mayyit thalatha, yang ikut mayit itu 3. Yang ikut ke kuburan itu 3. Siapa aja yang ikut ke kuburan? Yang pertama keluarganya, jelas. Walaupun sekarang COVID-19, keluarganya pun nggak ikut. Kadangkala karena kondisi pandemi ini dikuburkan tanpa ada keluarga,
Tapi tetap biasanya ada perwakilan dari keluarga. Ada yang ikut. Sampai mana? Sampai ke dalam. Mungkin ada keluarga yang ikut sampai ke dalam. Tapi bukan untuk menemanimu di kuburan. Seorang anak yang ikut bapaknya yang sudah mati ke dalam kuburan, dia turun ke dalam kuburan hanya untuk mengambil yang namanya jenazah bapaknya. Sini. Jenazah bapak. Iya. Bismillah wa ala millati Rasulullah. Dia ambil. Dia letakkan. Selesai. Lalu sang anak mengambil cangkul. Dia cangkul tuh tanah. 1, 2 terus. Mungkin dia capek digantikan orang lain. Ditutupin tuh jenazah. Masih ikut nih keluarganya. Berapa lama keluarganya di sana? Nggak lama. Hartanya. Kok bisa hartanya ikut Ustaz? Iya. Dahulu. Untuk mempersiapkan jenazah ini itu dari harta mayit. Jadi untuk pembelian kain kafan, ya, untuk pembelian parfum, apa semuanya dari harta mayit. Ini salah satu harta yang ikut tuh kafanmu ikut. Ada sedikit hartamu yang ikut. Atau harta yang dimaksud adalah ya ketika dia orang kaya raya, biasanya dia punya anak buah, punya kolega yang mereka ikut mengantarkan. Bukan cuma keluarganya, tapi orang lain pun ikut mengantarkan. Bahkan kalau orang-orang terkenal mamanya mati, yang mengantar 1000 orang. Tapi cuma sampai mulut kuburan itu. Yang masuk itu ya 2-3 orang dari keluarga. Yang ketiga yang ikut adalah amal perbuatannya. Baik itu amal soleh atau amal buruk. Setelah itu yang 2 pulang. Yang namanya keluarga. Selesai dikuburkan, dia angkat tangan mendoakan orang tuanya, keluarganya. Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jangan jadikan kuburannya lobang dari lobang-lobang neraka. Berapa lama mereka menemanimu di kuburan? 10 menit. Kayaknya musim hujan lebih cepat lagi dia meninggalkan. Pergi. Amal perbuatanmu yang kau kerjakan yang akan menemani. Kalau dia amal kebajikan, Masya Allah. Ini orang yang peduli sama akhiratnya. Dia akan sholat 5 waktu. Puasa Ramadan. Yang wajib-wajib dia kerjakan. Kemudian dia tambah lagi dengan yang sunnah-sunnah. Karena dia berpikir ini yang akan menemaniku. Sebagaimana dalam kehidupan dunia. Orang tuh kadang-kala ya bicara kebutuhan rumahnya. Yang pertama ada kebutuhan primer. Setelah itu kadang-kala sekunder. Ya. Sekarang itu hal-hal yang gak penting dia tambahin di rumahnya. Untuk numpuk-numpuk barang kadang-kala dalam rumahnya. Gimana dengan engkau di alam akhirat nanti? Engkau perbanyak tuh tambahan-tambahan yang sunnah-sunnah. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, dianjurkan oleh beliau kepada kita. Untuk apa? Untuk nemenin kita di kuburan. Kalau bicara kewajiban mengeluarkan harta, itu cuma zakat yang wajib. Zakat. Oke, selesai zakat 2,5% umpamanya. Ya, apa antum nggak kepingin? Ya kalau bicara kuburan ya, bicara rumah itu kan ada yang lantainya dari ubin biasa, ada rumah yang lantainya dari keramik, ada lagi yang lantainya dari granit, ada yang dari marmer, dari apa. Begitu pula dengan kuburan kita sebenarnya. Engkau mau pakai lantai apa kuburanmu itu? Ada yang standar kewajiban, tapi ada yang lebih. Dengan memperbanyak amal-amal yang sunnah yang dianjurkan. Itu namanya orang peduli sama akhirat dia. Karena sebagian orang ini berpandangan,
orang-orang yang sedang ngaji, yang sedang belajar agama ini, dipikir mereka ini orang-orang yang fundamentalis, orang-orang yang tidak memikirkan masa depan. Kita ini sedang memikirkan masa depan. Kita ini sedang bekerja untuk masa depan kita. Tapi bukan untuk masa tua kita. Masa setelah kita mati, itu yang lebih penting untuk dipikirkan. Karena ada pandangan mereka ini berlebih-lebihan. Kita nggak boleh berlebih-lebihan. Beragama itu biasa-biasa aja. Tapi tadi, laksanakan yang wajib. Kejar yang sunnah. Untuk apa? Untuk mendapatkan rumah yang indah di sana. Tempat yang lebih nyaman. Dan kita bersaing untuk itu. Hada wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nam, Anda persilahkan. Anda ucapkan jazakallah barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah khair barakallahu fiik atas penyampaian kajian pada siang hari ini. Ada pertanyaan dari Sentul, mungkin bisa memulai pertanyaan terlebih dahulu untuk meng-unmute. Sentul. Sentul mau bertanya? Oke. Anda persilahkan kalau begitu untuk Ukti Tri dari jamaah Zoom dulu kalau begitu Ustaz. Ukti Tri Kurniawati dari Pontianak, tafadholi untuk meng-unmute dan bertanya. Satu pertanyaan terlebih dahulu. Terima kasih Ukti. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ya Ustaz, alhamdulillah, masya Allah, saya itu punya anak-anak yang lumayan kritis lah Ustaz ya, menurut saya. Mereka tuh sering menanyakan hal-hal yang kayaknya sepele Ustaz. Misalnya gini, Ibu, malaikat Israfil itu yang meniup trompet kiamat sekarang itu lagi nganggur ya Bu. Terus tanya, Bu, kalau di surga itu seperti apa? Ada kamar mandi nggak Bu? Seperti itu. Kemudian Bu, kalau Allah itu asalnya dari mana? Terus gimana Allah tuh bisa hidup? Kan kalau manusia makan seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang dengan keterbatasan ilmu saya yang yang tidak banyak ya Ustadz ya, terkadang kalau kita mau menjelaskan agak susah gitu. Gimana ya Ustadz ya trik-triknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apalagi itu pertanyaan yang seputar akidah, seperti Allah itu ada di atas, tapi di atas mana? Seperti itu. Nah, terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Masya Allah jemaah. Makanya orang tuanya ini harus belajar gitu. Selain orang tua belajar, dia juga perlu menyelamatkan anaknya dari syubhat-syubhat yang terkadang membuat dia nantinya keluar dari agama ini. Jadi kadang-kala kalau tadi disebut pertanyaan-pertanyaan kritis, iya. Bisa jadi sebagian pertanyaan itu kritis. Tapi bisa jadi pertanyaan itu muncul karena ada syubhat, ada omongan yang disampaikan kepada dia. Contoh tadi yang bertanya tentang nganggur malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu sedang menunggu perintah Allah. Dia sedang memegang bagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Israfil itu memegang sangkakala dan wajahnya menghadap ke arsy Allah Azza wa Jalla, menanti untuk diperintahkan kapan dia meniupkan sangkakala. Ini bentuk ketaatan. Makanya malaikat itu nggak ada malas, nggak ada futur ya, selalu beribadah. Jadi memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jawabannya dijelaskan sama Nabi SAW. Apa kondisi malaikat itu? Malaikat itu bertasbih. Jadi nggak ada malaikat itu nganggur. Kerjanya malaikat itu bertasbih. Apakah kalau ada orang duduk di masjid ya, kemudian dia membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, lalu dipandang dia, nganggur tuh orang itu. Enggak. Dia sedang beramal. Tuh. Tapi memang ada amalan dia
yang ditugaskan untuk itu. Ketika ngelihat seorang satpam yang berdiri, kadang-kala kita ngelihat ada tentara berdiri di belakang markas mereka, apakah dikatakan nganggur tentara ini? Enggak, dia nggak nganggur. Dia sedang bekerja. Itu memang kerjaan dia, seperti itu. Kalau tadi mungkin pertanyaan apakah di surga ada toilet? Nah, ini harus belajar ibunya. Bahwasanya penghuni surga itu mereka tidak ke toilet gitu. Mereka makan, mereka minum, tapi tidak menjadi kotoran. Bersih surga itu. Bagaimana makanan yang mereka makan itu akan keluar dengan sendawa atau keringat yang wangi sekali. Jadi nggak ada toilet di sana. Jadi pertanyaan-pertanyaan mungkin tadi ibu perlu kumpulin pertanyaan-pertanyaan dia, kemudian dikaji bagaimana menjawabnya. Kalau dikatakan mamanya Allah hidup ya, tapi gimana Allah hidup itu kalau kita kan makan, nah inilah bagaimana Allah itu hayyun qayyum. Dialah yang menciptakan segala-galanya. Dia tidak butuh dengan alam semesta ini, alam ini butuh sama Allah Azza wa Jalla. Dia sang pencipta, dia yang awal, dia yang akhir ya. Seperti jadi memang benar-benar seorang orang tua ini perlu belajar, perlu mengkaji urusan-urusan akidah tadi, kemudian memberikan penjelasan kepada anaknya. Dengan yang pertama sebelum dia bertanya, seharusnya orang tua ini sudah menanamkan keyakinan di dalam diri anak, sehingga pertanyaan itu nggak akan muncul ketika anak itu udah belajar. Kita ini kadang-kala kan, ya alhamdulillah dengan adanya sekolah-sekolah sunnah yang mengajarkan tentang tugas-tugasnya malaikat, tentang kehidupan akhirat nanti. Insya Allah anak-anak akan paham dan semoga anak-anak kita selamat dari syubhat-syubhat, omongan-omongan yang kadang-kadang disebarkan untuk menjerumuskan anak-anak kepada kekufuran. Kalau bicara Allah itu di atas semua, ya di atas sana. Kalau kita lihat langit ini, di atasnya ada langit lagi, ada langit lagi, ada langit lagi, ada langit lagi. Di atas arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Dan antara hamba sama Allah yang ada hanya bawah dan atas. Ingat, antara makhluk dan pencipta yang ada hanya bawah dan atas. Maksudnya gimana? Amalan kita naik ke atas. Rahmat Allah turun ke bawah. Malaikat itu naik ke atas, turun ke bawah. Itu yang ada. Adapun kalau bicara 6 arah atau 8 arah mata angin, 4 arah mata angin, itu buat kita makhluk. Tapi buat Allah dengan hambanya, yang ada atas dan bawah. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Boleh bertanya lagi? Jazakallah khair Ustaz. Afwan boleh bisa minta tolong yang lainnya dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Umu Putri minta dibacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Afwan izin bertanya, bagaimana dengan fenomena sekarang banyak mengoleksi tanaman di rumah sehingga rumahnya dipenuhi oleh tanaman hias di teras-teras di halaman samping rumah dan yang digantung-gantung. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai hal ini dan nasihatnya untuk kita agar tidak tertipu oleh perhiasan dunia ini. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah jemaah. Kalau bicara fenomena sekarang bunga lagi larisnya. Yang pertama ketahuilah bahwasanya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Ini sebuah kaidah. Jadi memperindah rumah kita, memperindah mobil kita, memperindah halaman rumah kita, itu enggak masalah. Yang kedua, Allah mengatakan wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Allah itu enggak suka. Allah enggak cinta sama orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, sekarang tinggal dilihat. Ketika kita menghiasi rumah kita, jangan sampai kita ini lebih mementingkan rumah kita yang indah, bunga-bunga yang Masya Allah, tapi tetangga kita kelaparan. Tetangga kita memerlukan bantuan kita. Maka seorang muslim itu harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, dan mana yang boleh. Kita bicara tadi numpuk rumah boleh-boleh aja gitu loh. Tapi ada amalan yang lebih mulia dari itu. Soalnya kadang-kala ya ada bunga-bunga ini
yang sudah bukan untuk keindahan. Untuk apa? Untuk berbangga-banggaan. Dulu masih ada bunga nggak? Atau sekarang kayaknya masih ada tuh bunga-bunga yang mahal itu ya. Yang sampai puluhan juta. Entah 30, 40 juta, 50 juta. Kalau sekarang engkau meletakkan itu di rumahmu, tapi engkau sodakohnya juga banyak. Enggak Ustaz, ini memang bagus. Ana senang dengan keindahan tersebut. Bukan untuk berbangga-banggaan diri, insya Allah nggak ada masalah gitu. Yang penting tadi, jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu dari satu orang ke orang lain beda-beda loh. Sesuai dengan kantong dia. Yang punya penghasilan tiap bulan 100 juta, dengan orang yang punya penghasilan 5 juta, berlebih-lebihannya beda. Bisa jadi yang 100 juta ini tahu-tahu beli motor harga 70 juta. Orang kan berpikir, ya Allah mahal banget motornya. Gaji dia 100 juta. Ini orang yang 5 juta beli motor harganya 20 juta. Kalau bicara harga yang ini 70 juta, yang ini 20 juta. Kita akan berpikir yang berlebih-lebihan yang mana? Yang 70 juta. Tapi tatkala kita melihat kepada penghasilan mereka, ya enggak lah Ustaz. Dia 100 juta. Gaji sebulan itu dia masih ada sisanya 30 juta. Yang ini gajinya 5 juta, dia masih nunggak harus ngumpulin uang, apalagi dia berhutang tadi seperti itu. Jadi yang mau menghiasi rumahnya dengan bunga-bunga silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan, tolong dijaga hatinya juga. Jangan sampai tujuannya tadi berbangga-banggaan. Sehingga kita melupakan kewajiban kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan lagi dari jamaah Zoom, Ukti Endah, untuk langsung ma'almat dan bertanya langsung kepada Ustaz. Ukti Endah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tafadhali, ahlan wa sahlan. Ana mau tanya, bagaimana ya cara menasihati suami yang bekerja di suatu perusahaan? Bosnya itu wanita orang asing, namun suami jadi ikut-ikutan memakai emoticon, pakai hahaha gitu. Terus kalau lagi chatting sama atasannya, Ana sudah ingatkan kalau itu bisa membuka pintu fitnah, tetapi suami masih menganggap remeh dan biasa saja. Bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Ini pertanyaan berkaitan dengan waspadalah kepada wanita atau terhadap wanita sebagaimana di hadis Nabi alaihi salatu wassalam, fattaqud dunya wattaqun nisa. Di antara yang perlu diingatkan kepada suami kita berkaitan dengan ibadah dia. Kemudian yang kedua, sampaikan abang mau ngobrol sama atasannya kalau memang diperlukan, tafadhol, nggak ada masalah. Dan kita juga ramah, muslim itu ramah sama orang lain. Tapi ya jangan sampai akhirnya mengantarkan kepada hal-hal yang terlarang. Mungkin itu yang perlu ditekankan kepada suami kita. Tunjukkan pandangan abang. Kemudian tatkala berbicara, dia berbicara yang profesional ya. Sebagai seorang pegawai, ya mungkin aja dia bergurau, tapi tidak sampai kelewat batas. Rasulullah SAW pernah ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW, wanita tua dia itu ya, dia tanya nih, kira-kira bisa masuk surga lah? Enggak lah dia itu. Kata Nabi SAW, surga itu enggak ada orang tua masuk surga gitu loh. Ini dia sempat sedih gitu, maka Nabi SAW mengatakan, sampaikan kepada dia akan masuk surga dalam kondisi muda gitu loh. Enggak ada orang yang tua masuk surga, semuanya dalam kondisi muda. Artinya mungkin itu yang perlu sampaikan kepada suami, karena memang setan ini perlahan-lahan menarik manusia menuju ke neraka itu enggak sekaligus. Maka itu mungkin yang perlu dikuatkan di diri suami, sehingga harapannya dia sendiri yang tahu diri nanti. Karena ada laki-laki yang merasa kuat, aman kalau anak seperti itu. Tapi wallahu a'lam bishawab. Perempuan itu godaannya
Inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itu besar sekali. Apalagi tadi dikatakan mungkin bosnya nggak beriman ya, orang non muslim kalau nggak salah tadi disebutkan, atau orang asing. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Barakallahu fiik Ustaz. Semoga masih bisa 3 pertanyaan lagi ya Ustaz ya. tafadhal. Ya, insyaallah Ukti Nabila dari Muscat untuk langsung bertanya. Ana persilakan Ukti Nabila tafadhali dari Muscat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Alhamdulillah baik. Ustadz, ini Nah. ada pertanyaan dari teman saya. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana Waalaikumsalam supaya tetap warahmatullahi istiqomah agar hati kita tetap hanya kepada Allah, apalagi ketika menghadapi suami yang pernah ketahuan mesra dengan mantan pacarnya. Dan sekarang saya sulit percaya lagi dengan suami. Bagaimana menyikapinya? Naam, barakallahu fiik. Pertanyaan seperti itu. Siap. Naam jemaah, ini kembali kepada godaan wanita. Kenapa Islam atau kenapa dalam Al-Quran Karim Allah Azza wa Jalla tatkala berbincang tentang zina, Allah itu mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perzinaan. Para ulama menjelaskan larangan mendekati itu lebih dahsyat daripada larangan jangan berzina. Deket aja jangan. Karena biasanya orang yang dekat-dekat sama api akan kebakar. Kita nggak ngatakan sama dia, jangan masukkan tanganmu ke api ya. Insya Allah tuh anak nggak akan, anak kecil ya, nggak akan masukkan tangannya ke api. Tapi tatkala dia bermain dekat api, biasanya dia akan terbakar tanpa sadar. Nggak sengaja gitu, percikan api itu mengenai dia. Bagaimana sekarang seorang istri tadi bisa ya menggantungkan hatinya sama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama harus kenal sama Allah SWT. Kita tuh kalau yakin akan kekuasaan dan kebesaran Allah, akan hakikat kehidupan akhirat dan hakikat kehidupan dunia, maka insya Allah kita menghadapi apapun di muka bumi ini santai. Ya kadang-kala ada perasaan berat. Ya, Rasul SAW kadang-kala menghadapi masalah yang beliau berat menghadapinya. Apa yang beliau lakukan? Beliau larikan kepada sholat. Beliau minta lagi sama Allah Azza wa Jalla. Anti pun tatkala menghadapi masalah-masalah yang membuat jadi bingung. Tadi umpamanya ya sulit percaya sama suami setelah kejadian itu. Maka anti titipkan suami kepada Allah Azza wa Jalla. Sampaikan kepada suami tatkala keluar rumah bekerja, bang aku titipkan engkau kepada Allah SWT. Aku gak tahu apa yang akan terjadi denganmu. Mungkin kau di jalan ada mobil yang menabrakmu, motor yang menabrak. Mungkin engkau terjatuh dari tempat kerjamu, gak tahu. Maka titipkan suaminya kepada Allah SWT. Ketika ada perasaan gak nyaman lagi, larikan ke sholat. Kemudian sebagai seorang istri, selama engkau menjadi seorang istri dan dia suamimu, dengan segala kekurangan dia, ingat istri punya kewajiban. Disinilah kadangkala sebagian istri itu tidak melaksanakan kewajibannya karena sakit hati. Akhirnya rumah tangganya ini bukan tambah. Dengan suami mengatakan tobat, enggak, dia sakit hati, akhirnya dia tidak melayani suaminya. Keharmonisan itu akan hilang. Bahkan bunga-bunga cinta di dalam rumah itu akan layu. Kadangkala berakhir dengan kematian. Udahlah. Kalau memang suami pernah melakukan kesalahan, ya siapa yang tidak melakukan dosa. Tapi bagaimana sekarang kau mengkondisikan dirimu, hatimu untuk bergantung sama Allah SWT. Titipkan suami kepada Allah dan saling menasehati untuk jadi lebih baik. Berapa banyak orang yang dulu berbuat dosa, kemudian tatkala dia bertobat, dia jadi lebih baik daripada sebelum berbuat dosa. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Ana silahkan untuk Ukti Ngesti dari jamaah Zoom. Ukti Ngesti ya dari jamaah Zoom. Tafadholi untuk bertanya. Jazakallahu khairan admin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ahlan bik, Ustadz. Qadarullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qadarullah, kami sekeluarga itu korban tsunami 2018, Ustadz. Tsunami di mana? Di Tanjung Lesung, Ustadz. Subhanallah. Naam. Saat ini saya dan keluarga masih proses untuk bangkit lagi dari trauma fisik dan psikis. Saya patah tulang terbuka dan harus operasi 6 kali. Halo, suara saya? Iya, terdengar. Tafadhali. Naam. Kemudian anak kami Maryam ya 5 tahun qadarullah meninggal dunia. Dan saya ibunya tidak bisa memandikan, bahkan mengantarkan sampai ke ke pemakaman karena kondisi saya yang kritis, tidak memungkinkan dengan luka. Dan sekarang anak kami kan tinggal satu nih, Ustadz, umur 11 tahun yang selamat. Iya. Dan itu kami berencana demi untuk keselamatan dunia akhirat, kami mau memasukkan dia ke pesantren. Tapi kondisi saya masih trauma dan anak saya juga masih trauma karena kami sempat terpisah beberapa hari. Jadi kami harus gimana ya Ustadz? Bingung, apa kami harus tetap memaksakan dia untuk ke pesantren atau bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya dan mohon doanya yang terbaik supaya kami selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla sudah membuat sebuah keputusan bahwa bumi ini, dunia tempat kita hidup sekarang ini, bukan tempat untuk bersenang-senang. Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami benar-benar akan menguji kalian. Benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut. Tadi salah satunya trauma. Ada perasaan kekhawatiran, ketakutan. Walju, lapar. Kemudian kekurangan harta, kekurangan orang-orang yang dia cintai, kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Mereka adalah yang yakin bahwasanya inna lillah. Mereka mengatakan dengan lisan mereka, meyakini dengan hati mereka, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah. Ya, tadi dikatakan anaknya ada yang diambil. Dia milik Allah, bukan milik kita. Rumahnya mungkin juga diambil. Sebagian tubuhnya ada yang diambil. Kita milik Allah Azza wa Jalla. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang berkata dengan lisannya seperti itu, dengan penghayatan dari hatinya, apa yang akan didapatkan? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah, rahmat, dikasih petunjuk sama Allah SWT. Jadi buat ibu yang bertanya, terimalah apa yang sudah Allah tentukan. Berkaitan dengan menyekolahkan anak, ketahuilah bahwasanya menyekolahkan anak ke pesantren ini bukan sebuah kewajiban. Kewajiban orang tua adalah menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Apabila orang tua bisa mendidik anaknya di rumah tanpa ke pesantren, ahlan wa sahlan. Nggak ada masalah buat orang tua. Yang penting dia tanggung jawab. Kalau dikatakan tadi, kadangkala orang tua sudah berpisah. Iya, ada orang tua belum siap untuk berpisah sama anaknya lagi. Apalagi anaknya tinggal satu ya. Nggak ada masalah. Silahkan diajarin di rumah. Kalau memang ada kemampuan untuk itu. Jadi pesantren ini hanya sebuah sarana untuk mendidik anak-anak kita. Tugas utama adalah tugas orang tua. Kemudian mungkin nanti bisa dimasukkan pesantren setelah lulus SMP ya. Karena ada pesantren yang menerima lulus SD dan ada juga yang lulus SMP. Karena ada anak-anak yang nggak siap untuk berpisah dari orang tuanya. Ketika lulus SD, baru siap setelah dia agak besar dikit, ya silahkan. Jadi orang tua yang lebih tahu dengan kondisi anaknya,
Dan tatkala engkau bimbang dan bingung, jangan lupa untuk istikharah, minta pilihan sama Allah SWT, khususnya untuk urusan yang seperti ini. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz, masih bisa beberapa pertanyaan lagi kira-kira? Kayaknya 2 lagi nih. Masih bisa. Ya, bismillah Ustaz ya. Ukti Sisi bisa langsung bertanya langsung. Tafadholi Ukti Sisi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Nah, Ustaz. Bismillah. Ustaz, afwan jika konteks pertanyaannya tidak pas dengan materinya. Beberapa waktu yang lalu Ana pernah ikut kajian Ustaz yang terkait dengan janin yang harus dipertahankan hingga lahir meskipun diagnosa dokter mengatakan bahwa janin tersebut tidak bisa berkembang dan akan tetap hidup sampai dengan dilahirkan. Gimana? Janin itu akan? Pertanyaan. Akan tidak bisa berkembang? Janin tersebut tidak bisa berkembang. Nah. Ya, jadi didiagnos ketika usia janin 2 bulan menjelang 3 bulan, janin tersebut tidak bisa berkembang, Ustaz. Jadi janin yang tidak bisa berkembang. Jadi meskipun ditunggu sampai dengan janin tersebut lahir, janin tersebut tidak akan hidup, Ustaz. Nah. Tidak akan lahir dalam keadaan hidup. Nah, beberapa waktu yang lalu Ana ikut kajian Ustadz dengan Opgin. Ustadz mengatakan bahwa sebaiknya itu dipertahankan hingga janin tersebut lahir karena Allah bisa berkehendak untuk menjadikan janin itu tetap sehat. Tapi karena kejadian ini sudah beberapa tahun yang lalu sebelum Ana hijrah, yang Ana ingin tanyakan, apakah Ana berdosa karena telah menggugurkan janin tersebut di usia 3 bulan menjelang 4 bulan, Ustaz. Dan bagaimana janin tersebut saat ini, apakah janin tersebut menjadi penghuni surga, dan bagaimana dengan ibunya yang telah mengikuti keputusan dokter untuk merelakan janin tersebut untuk digugurkan. Ya. Mohon masukannya. Karena sebenarnya kehilangan janin tersebut itu sudah cukup sedih, Ustaz. Karena seorang ibu pasti merasa bersalah kenapa janin tersebut sampai tidak berkembang. Ya. Nah, kemudian ketika mendengar kajian Ustadz yang lalu, Ustadz mengatakan sebaiknya dipertahankan sementara saat itu menurut keputusan dokter itu yang terbaik, akhirnya diputuskan untuk merelakan janin tersebut. Mohon tunjuknya, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha. Allah itu pemilik langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Kembali kepada pertanyaan Ibu tadi. Berkaitan dengan janin, yang pertama para ulama membahas tentang masalah aborsi, menggugurkan anaknya. Mereka membagi. Yang pertama, ketika janin belum berumur 40 hari. Kemudian yang kedua, ketika janin belum berumur 120 hari. Kemudian fase yang ketiga, ketika janin sudah ditiupkan ruh, lewat dari 120 hari. Ketika sebelum 120 hari, di sini terjadi khilaf di antara para ulama setelah bayi janin itu lewat 40 hari. Pendapat yang lebih kuat selama belum ditiupkan ruh, tatkala memang ada penjelasan dokter, tadi dikatakan lebih dari 2 dokter ya, yang mereka memberikan rekomendasi bahwasanya anak itu sudah nggak berkembang seperti yang disebutkan. Yang dia nggak hidup sudah, dia akan seperti itu dan keluar akan mati. Selama dia belum ditiupkan ruh, maka diperbolehkan. Ingat, belum ditiupkan ruh. Yang harus dipertahankan ketika sudah lewat 120 hari.
Karena kalau sudah lewat 120 hari ini, hukumnya dia itu adalah manusia. Sehingga kalau dia itu meninggal dunia, orang tuanya, baik itu dengan kegugur, umpamanya orang keguguran, bayinya sudah lewat 120 hari, maka kondisinya seperti manusia, dia disolati nantinya, dia dikasih nama, dia diakikohin sama orang tuanya, karena sudah ditiupkan ruh. Kalau tadi yang ibu katakan sudah masuk bulan, mau masuk bulan keempat ya, berarti 3 bulan penuh, 3 bulan itu 90 hari, mungkin masuk bulan keempat anggap 100 hari, apabila memang belum ditiupkan ruh, maka janin itu ya dia belum ada ruhnya. Sehingga kalau ditanyakan apakah dia akan menanti orang tuanya di pintu surga, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, itu untuk yang sudah ditiupkan ruh. Tapi apabila belum ditiupkan ruh, insya Allah nggak ada masalah yang ibu katakan tadi. Jadi kalau sebelum 40 hari, para ulama itu sepakat diperbolehkannya. Setelah lewat 40 hari, sebelum 120 hari, sini ada khilaf di antara para ulama. Kalau ada hajat, maka diperbolehkan. Yang memang tadi membahayakan umpamanya, atau dia memang bayi itu sakit, tapi bukan berarti tadi urusan cacat ya, kadang-kala ketahuan umur 100 hari anak itu buta, nggak boleh kita menggugurkannya. Karena cacat seperti itu banyak orang buta hidup alhamdulillah bermanfaat gitu. Atau dikatakan dia kakinya cuma satu mamanya, maka itu tidak boleh menggugurkan. Tapi kalau alasan yang tadi disebutkan oleh ibu bahwasanya memang tidak berkembang, yang menandakan bayi itu ya mati sebenarnya, nggak ada perkembangan di dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ana persilakan untuk Ukti Nuri Nurida dari Jamaah Azum bisa bertanya secara singkat mengingat waktu di Jember akan menjelang asar insyaallah. Ukti Nuri Nurida. Iya, iya baik. barakallahu fiik. Tafadhali. Tafadhol Ukti Nuri Nurida. Di unmute. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Tadi. Barakallah Ustaz, saya mau bertanya, jika kita mempunyai saudara yang seperti tadi Ustaz katakan ya, kadang manusia itu dekat itu ketika ada manfaatnya aja gitu. Nah, ini yang begitu tuh saudara gitu Ustaz, yang cuma mau dekat ketika kita baik, ketika kita bisa memberikan apa yang dia inginkan gitu. Tapi setelah kita tidak bisa memberikan apa yang mereka harapkan, mereka meninggalkan kita. Dan segala sesuatu yang benar pun jadi disalahkan gitu. Kita harusnya seperti apa ya Ustadz menghadapi saudara yang seperti itu? Masya Allah. Apakah bisa dijelaskan Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallah. Masya Allah. Khairan. Nah, barakallahu fiik. Hibati fillah. Berkaitan dengan kerabat kita, saudara kita, yang mereka selain punya hak sebagai sesama muslim, mereka punya hak tambahan, yaitu hak rahim, yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Baik, kita tetap berusaha berbuat baik sama mereka. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya tentang silaturahim ya, kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Yang disebut orang penyambung silaturahim yang sebenarnya bukan yang berbalas-balasan. Tapi alladzi idza quti'at rahimuhu wasalah. Tapi orang yang apabila rahimnya diputuskan dia nyambung. Jadi kalau tadi dikatakan itu saudara, tahu-tahu ya jadi nggak baik sama kita karena kita nggak bisa bantuin dia. Dia kan seakan-akan memutuskan silaturahim. Tugas kita adalah terus berbuat baik sama dia. Semampu kita. Menyambung rahim ini tidak harus dengan harta. Salah satunya yang paling minimal adalah dengan ucapan salam. Bulu arhamukum walau bisalam. Yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah nanti udah tahu karakter saudara. Berarti mereka adalah orang-orang yang fulus. Mencari manfaat aja. Ketika engkau bisa memberikan manfaat, itu kesempatan bagimu untuk
mengajak mereka ke jalan kebaikan, untuk mendidik mereka. Karena harta ini subhanallah di dunia ini mempesona gitu. Jadi kalau kita punya fulus, lalu kita katakan kepada sohib-sohib kita, yuk datang kajian, berangkat sama anak. Dia ikut karena anak punya fulus gitu. Habis kajian kita ajak makan ya. Harapannya nanti dia datang kajian, dengarkan ceramah, mudah-mudahan dapat hidayah. Rasulullah SAW itu memberikan harta yang banyak kepada pemuka-pemuka orang-orang Quraisy. Bangsa Arab dikasih 100 ekor onta, 100 ekor kambing. Karena mereka suka sama harta. Dan ternyata harta itu bisa memperbaiki mereka. Maka sekarang bagaimana memanfaatkan ketika engkau punya harta itu, tadi bermanfaat buat mereka. Yang ketiga, nggak perlu diingatin kalian waktu anak punya, kalian dekat sama anak, baik sama anak, nggak perlu. Artinya nanti seakan-akan kita itu minta balas budi mereka. Kita nggak ada urusan sama mereka. Kita berbuat baik bukan untuk mengharapkan balasan dari mereka. Penduduk surga itu ketika memberi kerabat mereka makan, berbagi harta, apa kata mereka? Ma nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita ini nggak ingin balasan, nggak ingin pula ucapan terima kasih, nggak perlu itu buat kita. Maka hendaklah nanti berbuat kepada mereka benar-benar mengharapkan keridhaan Allah SWT. Jadi nanti nggak akan sakit hati insya Allah. Tapi kalau berharap sama mereka, yang ada nanti sakit hati dengan sikap mereka itu. Maka terus berbuat baik, doakan mereka, sambil kita kuatkan keimanan mereka. Dan insya Allah nanti kuat untuk bersabar menghadapi itu. Karena tetap akan ditulis sebagai pembuka pintu rizki dan memanjangkan umur kita silaturahim itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.